Halo semua, saya Maulana Rohimat, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya harus mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah di sekitar tempat saya bekerja. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Sapan dan SDN Sumbersari, tetangga di sekolah tempat saya mengajar. Dikarenakan waktu pengumpulan tugas yang sangat mepet dan saya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, maka saya tidak bisa hadir ke sekolah masing-masing kepala sekolah yang akan saya wawancarai. Oleh karena itu saya menggunakan wawancara melalui video call dengan media WhatsApp. Pada kesempatan pertama saya mewawancarai Kepala Sekolah SDN Sapan Bapak Pepen Effendi SPD. Bapak Pepen Effendi menjelaskan tentang bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya. Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika, beliau memanggil pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan, kemudian meminta keterangan serta mempelajari sudut pandang mereka tentang permasalahan yang terjadi. Dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika di sekolah, Bapak Pepen biasanya melibatkan guru-guru yang dianggap senior sehingga mendapatkan pertimbangan-pertimbangan sesuai pengalaman dan juga kedewasaan dari para senior-senior tersebut. Dalam pengambilan keputusan, Bapak Pepen melihat skala prioritas. Prioritas utama tentu saja kepentingan sekolah atau kepentingan orang banyak. Sehingga dengan demikian keputusan yang diambil adalah menjadi keputusan yang terbaik dari yang terbaik. Tantangan-tantangan yang Bapak Pepen hadapi di SDN Sapan adalah ketika keputusan yang diambil tidak sesuai dengan harapan rekan guru, terutama rekan guru yang senior. Itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana menjelaskan tentang prioritas yang diambil atau hasil keputusan yang diambil. Namun pada akhirnya keputusan tetap harus diambil oleh kepala sekolah. Setelah keputusan diambil, untuk tenggat waktu menjalankan keputusan, Bapak Pepen selalu menyesuaikan dengan kebutuhan atau urgensi dari keputusan tersebut. Jika dipandang harus segera dilaksanakan, maka tenggat waktunya akan sangat singkat. Namun jika dipandang keputusan tersebut tidak mendesak, maka tenggat waktunya pun bisa agak lama. Sementara itu, orang-orang yang selalu membantu Pak Pepen dalam memutuskan kasus-kasus dilema etika adalah para guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Pada akhir pembicaraan, pembelajaran yang didapat oleh Pak Pepen dari kasus-kasus dilema etika yang dia hadapi di sekolah adalah meningkatnya kedewasaan dalam menyelesaikan permasalahan. Demikian tadi hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SDN Negeri Sapan. Pada kesempatan berikutnya saya mewawancarai Kepala Sekolah SDN Negeri Sumbersari, Ibu Wina Widiawati SPD. Pada awal pembicaraan saya menjelaskan tentang apa yang ingin saya ketahui dan apa isi wawancara yang akan saya lakukan terhadap beliau. Ibu Wina dalam memimpin sekolah SDN Sumbersari ketika menganalisis masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, beliau selalu melakukan pendekatan secara individual kepada orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dalam pengambilan keputusannya, Ibu Wina biasanya mengadakan musyawarah bersama guru-guru yang lain. Beliau juga meminta pendapat atau pandangan dari guru-guru senior, namun juga tidak mengabaikan
pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan dari guru-guru yang junior. Untuk prosedur langkah-langkah pengambilan keputusan, Ibu Wina tidak menggunakan prosedur-prosedur khusus, hanya melalui pendekatan, kemudian menentukan prioritas dalam keputusan tersebut, dan juga meminta pandangan-pandangan dari rekan-rekan guru yang ada di bawah kepemimpinannya. Untuk permasalahan tertentu yang membutuhkan keterlibatan pihak lain, Ibu Wina juga bermusyawarah dengan pihak lain, misalnya komite sekolah. Jadi, keputusan pada umumnya diambil dari hasil musyawarah dan sesuai dengan prioritas. Ibu Wina juga menjelaskan bahwa pendekatan persuasif secara individual cukup efektif dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Selama memimpin di SDN Sumbersari, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ibu Wina dalam mengambil keputusan menyangkut dilema etika adalah banyaknya perbedaan individual, baik dalam pengetahuan, pemahaman, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menyatukan visi dan misi dari semua pemikiran-pemikiran yang ada di sekolah tersebut. Pada akhir sesi wawancara, Ibu Wina menjelaskan pembelajaran yang didapat dari problema-problema yang terjadi di sekolah yang menyangkut dilema-dilema etika adalah beliau semakin hari semakin memahami karakter individu, bahwa setiap individu itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Disitulah posisi pemimpin, bagaimana mengeksplorasi kelebihan dari masing-masing individu sehingga dapat menunjang perkembangan atau keberhasilan visi dan misi sekolah yang dipimpinnya. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Ibu Wina Widiawati, Kepala SDN Sumbersari. Berikutnya akan saya sampaikan hasil analisis dan refleksi saya terhadap hasil wawancara yang saya lakukan kepada 2 kepala sekolah di lingkungan saya mengajar. Hal menarik yang saya temukan adalah bahwa semua kepala sekolah sama-sama selalu menghadapi kasus dilema etika di tempat beliau bekerja. Kemudian dalam penyelesaian masalahnya, tampaknya para kepala sekolah belum mengenal 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Walaupun demikian, model-model penyelesaian masalahnya sudah cukup baik untuk menangani permasalahan dilema etika yang mereka hadapi di sekolah masing-masing. Berikutnya tentang persamaan dan perbedaan dari penyelesaian masalah dilema etika dari para kepala sekolah yang saya wawancarai. Persamaannya, mereka sama-sama melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahannya dan juga mengambil keputusan berdasarkan prioritas untuk kepentingan bersama atau kepentingan sekolah. Sementara itu perbedaannya adalah dalam pembelajaran yang didapat dari penyelesaian masalah yang telah mereka lakukan. Pak Pepen mengambil pembelajaran untuk pendewasaan, sementara Ibu Wina mengambil pembelajaran untuk pemahaman. Sementara itu, dari keduanya, saya tidak melihat ada keinginan untuk mencari model-model penyelesaian masalah yang lebih terstruktur atau lebih ilmiah dalam penyelesaian masalah-masalah dilema etika di sekolah. Rencana ke depan dari para kepala sekolah dan cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan dilema etika tampaknya belum ada. Saya tidak melihat rencana-rencana pengembangan dari kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Kemudian, efektivitas keputusan mereka tidak terukur. Dan tidak ada metode pengukuran untuk efektivitas pengambilan keputusan ini.
dalam keseharian saya sebagai guru. Untuk mengambil keputusan dilema etika, saya akan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi itu. Yang keempat, melakukan pengujian benar atau salah, yaitu diantaranya uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Kemudian kelima, saya mengadakan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, saya melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip resolusi: berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, saya melakukan investigasi opsi trilema. Barangkali ada opsi lainnya yang bisa mendapatkan kedua dilema tadi. Kemudian yang kedelapan, baru membuat keputusan. Kemudian yang kesembilan, melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Sebagai seorang calon guru penggerak, penerapan pengambilan keputusan dilema etika melalui 9 langkah pengambilan keputusan ini akan saya lakukan mulai dari sekarang juga. Ketika menemukan kasus dilema etika, saya akan melakukan pengujian 9 langkah pengambilan keputusan ini. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini saya sampaikan. Terima kasih.